Cek, 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 cek satu cek, cek sin cek, sin cek, sin cek. Jalan. Gua kata gua, borangan mana nama? Ayo atuh, borangan. Oke, lah konsep naon ieu teh konsepna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dels ya. Udah hampir setahun ini di channel ini belum ada konten. Kebeneran nih, gua ketemu lagi sama si Spin. Terus tuh tangannya peace gitu. Beneran apa ya, ada waktu aja kali ya balik lagi ke situ dari omongan-omongan gitu. Di belakang kamera itu ada Spin, sebelah sini ada si Gaok nih, channelnya ada komen, nanti buka YouTube, IG, Facebook, ada komen semua gitu ya. Oke, suara ngapa lu tuh katanya lu kayak ponakan gua noh, bilangnya nah si Gaok ini kebenaran dia punya 4 bahasa ya kok ya, bilingual lu ya, ada 4 bahasa gitu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Papua, bahasa Sunda, Zimbabwe atau lagi. Ini orang konyol nih orang nih. Gue mau cerita apa ya, sebenarnya gue nggak ada cerita apa-apa, cuman ini buat permulaan kalau channel ini mau kembali tayang lagi ya, atau mau gue kembangin deh gitu di cerita-cerita yang sudah yang dari video sebelumnya gitu. Gua nggak ada konsep sama sekali, gua nggak ada ide apapun gitu untuk bikin video ini gitu. Cuman apa ya, flow aja gitu. Yang mau gue ceritain sekarang justru gue bingung gue mau cerita apa nih, tentang horor apa gitu yang mau gue ceritain, tentang pendakian, urban legend atau apa gitu. Nah sebenarnya ini si Gauk nih nggak mau nih dia cerita gitu. Nah sebenarnya dia nih yang apa, yang indie home gitu, yang kata-kata orang gitu. Belum mandi. Ini gue syuting belum mandi guys, gila gokil. Ini di bawah lagi pada ngopi nih asik-asiknya nih. Nah sedangkan gue ngomong sendiri. Oke, gue ceritain tentang masalah ini aja kali ya, tentang si Gauk aja gitu, karena dia nggak mau cerita gitu. Jadi dulu nih waktu gue kecil nih, nggak kecil sih tapi mungkin masih remaja, bisa gue bilang gitu. Gua nggak bahas tentang masalah si kunyit sama si Bani dulu untuk sementara gitu. Tapi ini ada sebuah cerita tapi kayaknya luar biasa gitu. Jadi ada di sebuah tempat ini gitu, di sebuah lokasi, nggak akan gue sebutin di mananya. Nah kebenaran apa namanya, si Gauk ini ada di lokasi saat itu ceritanya. Gue sebutin ya, kalau si Gauk ini sebenarnya, taruh ngerokok dulu guys, ngerokok lah biar metal gitu kata orang-orang. Kalau nggak ngerokok nggak metal. Baju udah Guns N' Roses nih. Bang miring lain bro. Alami kan. Lanjut. Hah? Oke kebenaran, aduh ini hujan ya, kalau misalkan agak kurang jelas nih mohon maaf nih, karena maklum lah kalau di Bogor itu kan hujan mulu. Jadi kalau misalkan ada agak kurang jelas dari suara, maaf gitu. Oke, gue balik lagi tentang cerita si Gauk ini. Nah jadi dulu si Gauk ini punya apa namanya, apa ya sebutannya, om apa mamang ya, mamang sama om sama nggak sih? Gok mamang sama om sama nggak sih? Om mamang om jadi oke. Nah geledek. Sebenarnya bukan gua nggak ada waktu untuk buat cerita tentang Bani dan kunyit gitu. Nah kebenaran gua ada ide istilahnya nyeritain tentang yang si Gauk ini, kalau kata gue sih menarik gitu. Karena di zaman modern kayak gini tuh kebanyakan orang kalau kita ngomongin masalah tentang hal mistis atau misteri gitu, orang-orang nggak bakal percaya gitu. Karena
mustahil gitu di zaman sekarang. Masih ada yang hal-hal misteri dan apa namanya yang susah dipecahkan dengan logika gitu. Bener nggak sih? Masa iya sih gitu. Sedangkan orang yang cerita ini bener-bener ceritanya tuh bener-bener kayak real gitu. Oke, gua nggak tahu ini tahun berapanya, tapi yang jelas cerita ini unik kalau kata gua. Gua mau cerita mau pada ngobrol podcast sini. Nah, jadi mamangnya si Gauk ini bisa dibilang sedikit jujur ya untuk di zaman sekarang ini. Orang-orang jujur ini sulit gitu. Nah, kejujurannya ini dipakai sampai si omnya ini tuh dia punya jabatan lah gitu. Gua nggak bisa disebutin jabatan seperti apa, tapi yang jelas punya kedudukan lah gitu di masyarakat, bisa kita bilang seperti itu. Nah, si omnya ini tuh bisa dibilang jujur gitu. Sampai ya kemarin itu kan ada pemilihan presiden gitu kan, terus DPRD atau pemilihan apapun itu gitu, yang kebanyakan orang kan, yang orang awam aja pasti tahu gitu, oh ini nggak jujur gitu hasilnya, ini segala macam gitu. Banyak orang yang nggak jujur. Nah, kebenaran si omnya si Gauk ini tuh bisa dibilang jujur gitu, dan yang memilihnya pun dengan ikhlas untuk memilih si omnya si Gauk ini untuk menjadi apa sih sebutannya kok, itulah gitu, punya kedudukan yang ada di masyarakat itulah gitu, posisi yang ada di untuk mengabdi ke masyarakat, terus untuk pokoknya mengabdi ke masyarakat ya gitu. Nah, si Gauk ini dia punya usaha tuh petani ya. Dia petani ikan. Apa ya sebut, sama ya petani ya gue sebutan ya. Petani ikan. Nah, ikannya itu ada ikan cere. Ikan apa lagi? Udang. Ya pokoknya segala jenis ikan lah, dia peternak. Dia ternak lah gitu selama kurang lebih hampir 6 tahunan ya gue kayak kalau nggak salah saat itu. Nah, perlahan demi perlahan, si Gauk ini dari awal dia bertani sampai akhirnya sampai 6 tahun itu omnya si Gauknya itu emang benar-benar terpilih terus gitu setiap ada pemilihan gitu, dan itu emang nggak disengaja itu, karena emang masyarakat yang memilih omnya si Gauk ini karena jujurannya itu loh gitu. Nah, singkat cerita, suatu saat si Gauk ini tuh lagi capek-capeknya tuh dia habis ngirim ikan ya, kayak bibit apa sebutannya ya, habis ngirim bibit, terus tiba-tiba dia nyampe di sebuah kayak habis tanjakan terus turunan gitu. Nah, dia di ujung tanjakan ini tuh dia kayak ketemu kakek gitu, cepat pulang gitu kata si kakek ini gitu. Tiba-tiba kata si Gauk, kok ada kakek gitu, terus ngomong kayak gitu, cepet pulang, udah gitu doang gitu. Kebetulan memang udah pas ngirim itu pulang ngirim gitu. Nyampe rumah si Gauk ketiduran tuh dia habis maghrib kalau nggak salah, habis maghrib dia ketiduran. Terus dia bangun hampir jam 12 gitu. Sedangkan si Gauk rasa tuh kayak sejam gitu dia tidur tuh, kayak sekejap gitu tidur. Nah, tiba-tiba tuh ada yang apa sih kayak manggil gitu kok, kayak ada yang manggil, dan yang memanggilnya itu bukan berpakaian seperti zaman sekarang gitu. Jadi pakaiannya itu seperti kayak zaman dahulu gitu, kayak abdi zaman dulu gitu, pakai kayak apa sebutannya ya, bukan udeng apa sih kok, kayak blangkon apalah pokoknya, pakai kayak gitu, terus pakai kain jarik,
bertelanjang kaki, apalah sebutannya, pokoknya kayak orang-orang zaman dulu gitu, nyeker kali. Nah sedangkan si Gauk ini bingung, kok ini siapa gitu, kok tiba-tiba kok kayak pakaiannya kayak zaman dulu. Si Gauk nggak ngeh gitu awalnya. Nah pas dibangunin itu si Gauk disuruh bangun lah, terus disuruh keluar gitu. Pas nyampe di ruang tamu, sungguh membagongkannya menurut di FB gue seperti kayak gitu. Gue di Facebook gue, di YouTube gue, di IG, di channel gue sendiri itu banyak cerita-cerita tentang Bani dan Kunyit. Sedangkan yang gue ceritain ini tentang si Bagong, tentang si Gaok gitu. Salah ngomong guys, maaf. Nah, tiba-tiba pas nyampe ruang tamu itu udah rame, dan itu bukan anak muda, bisa dibilang kayak sepuh gitu. Balik lagi dari pertanyaan yang tadi gitu, pakaiannya seperti apa? Sama aja pakaiannya, jadi kayak pakaian kayak zaman dulu gitu. Dan si Gaok disuruh duduk, dan itu ada space, jadi si ruang tamu itu kayak ya anggaplah kotak gitu kan, ada kotak gini. Nah itu tuh udah keisi semua sama sepuh semua, kayak sepuh semua. Dan disisakan satu nih, buat siapa? Ini buat si Gaok gitu. Si Gaok disuruh duduk. Ya akhirnya si Gaok dengan mungkin pakaian seperti gua gitu kan, kayak lekbong, celana pendek, atau ya halayaknya di rumah gimana sih, metalan gitu kan, cuekan gitu, celana bolong-bolong, baju bolong-bolong, celana bolong-bolong gitu. Disuruh duduk dengan istilahnya kayak kita ke orang tua gimana sih gitu kan, kayak kok nggak ada sopan santunnya pakaian seperti ini sebenarnya gitu dalam hati si Gaok. Dan emang mengucapkan gitu, lu saya ganti baju dulu kata si Gaok gitu kan. Udah nggak apa-apa, sini aja duduk kata sang sepuh itu gitu kan. Ya akhirnya kan mau nggak mau, karena mungkin ini ada obrolan kayak yang penting gitu, akhirnya si Gaok duduk gitu. Diceritakan lah gitu, secara singkat intinya gitu. Jadi di sebuah di kampung ini tuh akan ada pembuatan perumahan atau apa gitu kan, pokoknya mau dibuat perumahan, mungkin ya kita ngomongin perumahan deh gitu kan, di sebuah lahan kosong ini gitu, di sebuah lahan kosong. Nah sedangkan lahan kosong ini sebenarnya dari dulu nyampe sekarang tuh si tanah itu sengketa gitu. Sengketanya tuh ada 4-5 orang tuh yang punya surat tanah, si lahan itu dengan 5 orang gitu. Itu sengketa gitu. Akhirnya ada salah satu orang gitu yang mau kayak mau bikin perumahan ini yang kuat, mungkin ya yang kuat, nggak tahu gimana caranya mendapatkan surat tersebut, dan ini si lahan ini mau dirubah menjadi perumahan gitu. Makanya bilang sama si Gaok tuh disuruh istilahnya menyampaikan sesuatu ini ke si omnya ini, karena si omnya ini yang bisa nembus ke mungkin ke kontraktornya nanti atau ke yang punya jabatan nanti gitu. Ucapannya singkat sebenarnya. Si lahan ini anggaplah diperbolehkan untuk dijadikan nanti perumahan, dengan catatan satu, nanti suatu saat kalau misalkan ada pengerukan tanah atau apapun itu gitu, kalau nanti mendapatkan sesuatu dalam galian itu, berupa apapun itu, berupa barang apapun itu, kumpulkan. Dan jangan kayak ditaruh sembarangan lah atau di apa, kumpulkan, bersihkan, taruh di tempat yang semestinya. Gua nggak bisa sebutin barang itu berupa apa ya. Gua nggak tahu itu istilahnya kayak berupa kendi, relief apapun itu atau apapun itu. Tapi yang jelas ini barang kayak barang sejarah lah, barang sejarah kayak zaman kerajaan gitu. Gua nggak tahu bentuknya apa, gua nggak bisa sebutin. Dan gue pun nggak tahu, gue nggak lihat itu barang itu seperti apa gitu. Nah, singkat cerita si Gauk pas udah sadar dengan apa pesan tersebut. Nah si Gauk ini tuh
besokannya buru-buru ketemu omnya itu untuk menceritakan si pesan tersebut ini dari sang sesepuh. Dan yang gue bilang sesepuh ini gue nggak bisa nyebutin dia manusia ya, gue nggak tahu itu mungkin korin atau apalah itu, yang jelas dia bukan manusia. Geledek guys, geledek. Geledek guys, gua cut dulu ya soalnya agak berisik. Lanjut. Singkat cerita, besokannya si Gauk ini nyeritain nih ke omnya tuh, kalau misalkan si tanah ini yang mau jadi perumahan tuh, nanti kalau ada pengerukan barangnya tuh harus diginiin, guys. Sebenarnya awalnya si omnya ini nggak percaya gitu kalau misalkan si barang ini tuh kalau misalkan ada di penggalian itu bahwa akan ada barang-barang prasejarah. Awalnya nggak percaya, semua masyarakat tuh sebenarnya nggak percaya dengan omongan si Gauk ini gitu. Karena di sini kalau misalkan si barang si pesan ini nggak dilakukan lah ya, si pesan ini nggak dilakukan, nggak didengerin sama masyarakat, ini nantinya akan ada konsekuensi yang fatal. Batuk. Minum dulu ah. Intinya sih kayak gini ya. Kalau kita ngomongin masalah penemuan prasejarah zaman kerajaan atau apapun itu, bukan kita untuk kita terus bersihin terus kita sembah-sembah, bukan ya, tapi kita ya minimal menghargai aja sih gitu. Oh ini loh zaman dulu tuh kayak gini. Oh ternyata zaman dulu kok bisa ya bikin kayak gini gitu kan, bikin kendi dari perak lah, dari apalah gitu, dari besi lah, zaman dulu tuh udah bisa gitu ya. Kita menghargai seperti itu aja gitu, karena kan dulu nggak ada pabrik-pabrik untuk membuat seperti itu gitu. Nah mereka buatnya seperti apa kita nggak tahu dah gitu. Yang jelas pas penggalian tersebut tuh ternyata terbukti omongan si Gauk tuh, banyak sekali barang-barang prasejarah dalam penggalian tersebut. Dan yang bikin fatal tuh seperti apa? Si barang tersebut tuh ditaruh dengan sembarangan. Jadi gua nggak tahu, gua nggak nyalahin istilahnya si pekerjanya, bukan gitu. Gua nggak nyalahin gitu. Tapi yang jelas sebelumnya udah dikasih tahu kan, kalau misalkan nanti kalau nemu sesuatu barang-barang prasejarah taruh di tempat semestinya, bersih, taruh, nanti dikumpulin kayak di mana gitu kan. Kalau nggak masukin kayak ke museum kayak atau kemana kayak gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah ini kebetulan saat itu ditaruhnya dengan seenaknya gitu kan, padahal udah dikasih tahu sebelumnya gitu kan. Hasilnya si Gauk disuruh pulang saat itu, dan si Gauk meninggalkan kerjaannya. Istilahnya dia bodo amat lah, tuh ikan mau jadi apa gue nggak tahu dah. Gue sebutin nggak Gok ya endingnya seperti apa ya, bikin tragis aja kali ya. Jadi endingnya ternyata pas si Gauk nyampe rumah gitu, sebulan, hampir 3 bulan atau 4 bulan tuh si Gauk dikabarin gitu. Pertama, banyak istilahnya yang kerja di situ, kerja yang mungkin kuliah dan atau apapun itu, banyak korban. Pertama banyak korban lah. Gua nggak tahu kejadiannya seperti apa gitu, tapi yang jelas banyak orang yang meninggal katanya seperti itu. Terus sampai sekarang pun ini lokasi nggak jalan, maksudnya perumahan tuh nggak jadi-jadinya sampai sekarang, terjadi kayak terbengkalai gitu, karena si Gauk tuh dikasih tahu sama omnya juga gitu,
banyak kejadian-kejadian mistis juga saat saat penggalian, terus saat pembuatan apalah gitu sih, pembuatan perumahan itulah. Gue nggak tahu deh caranya seperti apa, tapi yang jelas itu pembuatan perumahan itu nggak tahu perumahan, nggak tahu klaster, nggak tahu apa, yang jelas itu perumahan itu nggak jadi sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi si Gaok ini hanya sekedar sebutnya perantara kali ya, sebutnya perantara kalau misalkan kejadian-kejadian di masa depan tuh ke depannya gitu, mungkin orang-orang nggak kedengeran gitu ya. Mungkin itu aja kali ya ceritanya. Gua nggak konsen nih karena geledek nih teman-teman. Jadi mungkin segitu aja kali ya untuk sementara di video pertama yang tayang ini gitu. Mungkin kedepannya mau gue ceritain tentang si Bani dan Kunyit lagi gitu, karena ini mempengaruhi di video-video sebelumnya gitu. Jadi segitu aja kali ya. Beneran geledek terus-terusan nih, nggak berhenti-berhenti. Hah? Oke, gitu aja dah teman-teman. Ini udah berapa menit? 20 menit. Nah, lumayan lah. Jadi gitu aja dulu teman-teman ya. Nanti gue lanjut di video berikutnya tentang Bani dan Kunyit deh, atau tentang cerita temen gue atau yang lain, ntar gue ceritain juga gitu. Daripada lu kena ajab nih. Ya udah dah, gitu aja dulu ya. Gue Dels, spin di belakang ada si Gaok juga. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.